Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita memulai pengkajian ilmu fikih yang sebagaimana diprogramkan dalam channel ini, yaitu belajar dari dasar. Jadi dalam fikih ini pun kita akan belajar daripada hal yang paling dasar, yaitu prinsip-prinsip dasar ilmu fikih, di mana hal ini disebutkan sebagai mabadi ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi ilmu fikih ini adalah prinsip-prinsip dasar ilmu fikih. Qala telah berkata pihak mengenai mabadi ilmu fikih. Siapa? Al-alamatu As-Sobanu rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Ali As-Soban. Beliau mengatakan inna mabadi kulli fanin asyarah. Sesungguhnya prinsip-prinsip dasar dari setiap cabang ilmu itu ada 10. Yang pertama al-hadu adalah definisinya. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu fikih, maka kita harus tahu apa fikih itu. Jadi fikih itu kalau dari definisi itu ada 2. Pertama, definisi dari sisi bahasa atau lughah, yaitu al-fahmu. Fikih itu adalah suatu pemahaman. Yang kedua, definisi daripada istilah, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu an adilatiha, yaitu ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, ketika kita mencermati definisi fikih dari segi istilah, maka kita akan mendapatkan informasi mengenai spesifikasi ilmu fikih tersebut. Jadi ilmu fikih itu mempunyai syarat. Yang pertama al-ilmu, yaitu bermakna al-idrok, artinya sebuah pemahaman atau pengetahuan, baik pengetahuan secara qat'i atau pasti, ataupun pengetahuan yang bersifat dhani atau prasangka. Maka segala sesuatu yang bukan pengetahuan seperti benda-benda atau sifat, maka itu tidak dinamakan ilmu. Yang kedua al-ahkam, bil ahkam, artinya ilmunya itu mengenai hukum-hukum, ya, bukan mengenai bentuk benda atau sifat-sifat benda. Jadi khusus mengenai hukum-hukum, dan hukumnya pun terfokus kepada asyariyah, hukum syariat, ya, bukan hukum yang lainnya, ya, bukan hukum akli, ya, bukan hukum seperti hukum matematika, hukum fisika, hukum kimia, bukan itu. Jadi ilmu ahkam syariah ini, ya, hukum syariah ini adalah hukum yang definisinya khitabullahi al-muta'aliku bi af'alil mukallafin, yaitu ketentuan Allah yang bertalian dengan pekerjaan-pekerjaan mukallaf. Ya, seperti sering kita dengar ada istilah hukum wajib, ada istilah hukum sunnah, ada istilah hukum haram, ada istilah hukum makruh, ada istilah hukum jaiz, ada istilah hukum sabab, hukum syarat, hukum mania, hukum sahih, hukum fasid. Itulah yang dinamakan hukum syariat yang dibahas di dalam ilmu fikih. Yang keempat, ya, hukum syariat ini pun terfokus kepada al-amaliyah, artinya pekerjaan-pekerjaan yang sifat lahir, apa-apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh, seperti di dalam ibadah
Contohnya seperti fardu wudu, ya, batal wudu, sabab-sabab bolehnya tayamum, fardu tayamum, batal tayamum, syarat sholat, rukun sholat, batal sholat. Itu contoh kalau di dalam bab ibadah. Kalau di dalam bab muamalah seperti jual beli, sewa menyewa. Kalau dalam ilmu munakahah seperti rukun nikah, ya, talak, rujuk. Kalau ilmu jenayah, dalam bab jenayah seperti hukum had, ya, hukum kisos. Itulah yang termasuk pembahasan di dalam ilmu fikih. Artinya bukan membahas hukum-hukum yang bersifat i'tiqadiyah atau sifat-sifat yang berhubungan dengan keyakinan. Itu akan dibahas dalam ilmu bidang tauhid, ya. Kemudian hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah ini pun, ya, sifatnya, ya, yang al-muktasabu, artinya bermakna al-istinbat bil fikri wal ijtihad. Artinya hukum syariah ini yang diputuskan dengan cara berpikir dan berijtihad. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mumpuni dan memenuhi syarat untuk menganalisis dalil-dalil syariat yang masih bersifat bahan baku hukum. Kemudian mereka olah, ya, mereka susun kaidah-kaidah syariahnya, dan akhirnya menghasilkan produk-produk hukum yang siap pakai, ya, dan inilah yang dinamakan dengan ijtihad. Dengan demikian, ilmu mengenai hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang tidak melalui penetapan secara beristihad dan berpikir, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori ilmu fikih. Seperti halnya ilmu yang ada pada haknya Allah. Karena ilmu yang ada pada Allah, maka itu tidak melalui berpikir dan beristihad, melainkan qadim, artinya ada tanpa permulaan. Begitupun ilmu yang ada pada haknya para rasul, itu pun tidak termasuk